Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan muniran. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin teman-teman semua yang dimuliakan, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang dakwah dalam era masyarakat liberal seperti sekarang, maka tentu pendekatannya harus kuantitatif, induktif, bukan lagi pendekatan deduktif, kualitatif. Ini konsekuensi kita hidup sebagai mubalik di era masyarakat terbuka. Ya. Maka kita harus melakukan penyesuaian diri yang mungkin berbeda dengan apa yang pernah kita pelajari di pondok pesantren atau di perguruan tinggi. Kita harus banyak belajar sendiri, ya. Jadi pada 5 komponen kalau kita bicara tentang dakwah, ada mubalik atau dai, ada mad'u, ya, sosok figur seperti apa yang kita harus tampilkan, diri kita seperti apa yang harus tampil di tengah-tengah objek dakwah mad'u ini. Apakah kita harus menggunakan atribut-atribut pakaian tradisional mubalik, atau kita harus menyesuaikan dengan menggunakan pakaian jeans misalnya untuk berdakwah di tengah milenial, untuk lebih mendekatkan jarak psikologis antara ad-da'i wal mad'u ini. Nah, itu kan harus kita bekerja di luar karakter kita sendiri. Bekerja di luar karakter itu pekerjaan yang berat. Tidak biasa kita melakukan sesuatu, tapi kita dipaksa oleh keadaan oleh melakukan sesuatu. Ya. Ini juga pernah dialami dalam dunia Kristen di abad-abad kemarin. Jadi nggak ada yang mau masuk ke gereja, maka terpaksa mereka yang harus mengejar ke objek rekreasi, objek wisata. Nah, untuk masuk ke sana, maka pendeta atau pastor tentu harus menggunakan pakaian, misalnya pakaian renang, untuk mengejar umat di situ. Karena kalau memanggil mereka datang ke gereja, kita di umat Islam itu masih lumayan, apalagi kalau hari-hari raya di Eropa, di Amerika, di negara-negara besar, rumah ibadah yang penuh itu hanya masjid. Coba kita lihat, mohon maaf, di kota-kota negara-negara besar itu mana ada gereja penuh. Tapi sebaliknya kalau masjid itu nutup jalan untuk sholat Jumat. Jadi sepertinya agama yang paling laku dalam masyarakat modern adalah Islam. Kita tidak pernah menemukan di Amerika, di Eropa, halaman jalan itu ditutup karena orang mau pergi gereja. Tapi setiap hari Jumat, apakah masjidnya kekecilan atau jumlah jamaahnya makin bertambah, kok kenapa harus menutup jalan? Nah, ini satu fenomena yang perlu kita cermati. Apa yang terjadi di sekitar kita, mungkin kita bisa belajar apa yang ada di negara-negara lain, ya. Karena kalau kita hanya belajar dan melihat kenyataan
fakta-fakta di lapangan di mana kita hidup sekarang. Jadi seolah-olah nanti bawaannya itu kita itu adalah bahaya, ya. Seolah-olah Islam akan tergerus. Tapi kalau kita lihat di negara-negara Barat misalnya, ya, optimisme kita itu sangat besar. Tidak ada agama yang paling besar pengaruhnya, perkembangannya di Amerika sekarang ini selain agama Islam. Itu diungkapkan oleh Hillary Clinton, calon presiden Amerika periode yang lalu. Agama yang paling pesat perkembangannya di Amerika sekarang ini adalah agama Islam. Jadi mereka itu gagal untuk menyetop perkembangan Islam. Gak ada. Berbagai macam cara ditakut-takuti, diancam, registrasi, administrasi, tapi gak bisa. Bahkan makin berkembang. Ya. Jadi di Amerika kami juga pernah tinggal di sana, Bapak Ibu, pernah di istilahnya mungkin juga bukan imam besar ya, tapi di 3 negara bagian itu, di Washington, Maryland, dan Philadelphia separuh ya, karena Washington, Maryland, Virginia itu semula kita pakai rumah, tapi lama-kelamaan nggak muat, kita beli rumah yang di tetangganya, itu juga nggak muat lagi, maka terpaksa kita beli gereja itu sekarang juga kembali nggak muat, tetangga rumah-rumah perumahan di sekitar gereja itu pun juga kita beli. Tadinya itu gereja Indonesia, tapi karena penghuninya, pemeluk orang Amerikanya lebih banyak daripada orang Indonesia, terpaksa khatib-khatibnya itu juga menggunakan bahasa Inggris, bukan lagi bahasa Indonesia, karena orang Indonesianya ditenggelamkan oleh penduduk pribumi yang di sana itu justru mualafnya banyak. Jadi saya juga heran, saya sering nanya jamaah kita di situ, kok kenapa Anda memilih Islam di Islamic Centernya Indonesia ini? Ya, ada yang ceplos-ceplos. Kami suka di sini karena kita tidak langsung harus membungkus semuanya badan. Kalau kita ke masjidnya Saudi Arabia, kalau kita ke masjidnya negara-negara lain, pokoknya kalau mau masuk Islam harus pakai jilbab, kerudung dulu semua. Kalau di sini ya saya mengislamkan orang. Ya, yang penting syahadat dulu kan, belakangan baru, bahkan ada yang kumpul kebo, tapi yang penting kita syahadatkan dulu. Saya tanya, ini siapa? Ini boyfriend saya, ini teman. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah diislamkan dulu. Karena memang di Amerika itu kan tidak gampang orang kawin. Persyaratannya sangat ketat, tapi begitu kawin nggak boleh cerai dan nggak boleh poligami kan kalau hukum di sana itu. Jadi agak-agak terlambat orang sana kawin. Tapi kumpul kebonya yang lama itu, bahkan punya anak sekian baru kawin. Itu kan agamanya beda ya, dan kebudayaannya juga beda. Nah kita kan nggak bisa seperti itu. Nah perkembangan lain di luar kita ini yang perlu kita cermati, bahwa Indonesia itu sekarang jadi model. Ya, saya mulai dari luar dulu Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan masuk ke dalam. Kalau kita di luar negeri, apakah itu seminar atau ke pertemuan-pertemuan yang tidak formal, masuk di lift saja, kalau dia lihat kita mirip Indonesia tuh pasti pujiannya tuh, are you from Indonesia? Yes. Banyak sekali pertanyaannya. Dia congratulations, kemudian juga pokoknya ucapannya sangat positif. Indonesia itu hebat. Bahkan kami pernah ke tanduk Afrika itu, di khutbah Jumat itu 2 orang di mimbarnya. Saya bilang barusan lihat ini, khatib Jumatnya 2 orang. Saya tanya, kok kenapa ada 2 orang di... Ternyata satu translatornya itu, penerjemahnya, karena rombongan dari Indonesia kan ikut juga salat Jumat di situ. Jadi
khatib yang bahasa aslinya di situ, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, salah satu inti khutbahnya ustadznya itu, kita bangga punya saudara dari Indonesia, ya, sudah mampu mengekspor pesawat terbang. Jadi itu yang diungkap itu, ada Profesor Habibie. Jadi di mata mereka Indonesia itu sudah setara dengan Jepang, Amerika, Cina. Nah, dia nggak tahu kalau bahwa yang mengekspor pesawat itu kan Indonesia bagian barat, tapi Indonesia bagian timur. Kalau kita ke Wamena, di sepanjang pinggir-pinggir kereta itu, pinggir-pinggir pesawat itu, pinggir bandara, orang pakai koteka melihat ada besi kok bisa terbang gitu kan. Jadi di bagian timur nggak pernah lihat pesawat, di bagian barat sudah mengekspor pesawat. Itulah Indonesia kan. Nah kalau kita men-shoot Indonesia bagian barat, pengekspor pesawat canggih. Tapi kalau dia men-shoot bagian timur Indonesia, masih ada manusia telanjangnya di situ. Nah inilah sasaran dakwah. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, harapan dunia Islam sekarang ini adalah Indonesia. Seolah-olah mereka itu membayangkan tugas Timur Tengah, negara Arab itu sudah selesai melahirkan Islam, tapi untuk mengembangkan Islam di masa depan itu tugasnya Indonesia atau Asia Tenggara. Nah kalau kita bicara Asia Tenggara kan berarti harus bicara tentang Indonesia, karena Indonesia itu penduduk umat Islamnya terbesar. Kalau Malaysia itu cuma 25 juta, kalau di Brunei itu 300.000. Ya, kalau bicara tentang Indonesia bukan main tuh. Nah karena itu mereka itu sangat berharap Indonesia itu bisa menjadi imam peradaban dunia Islam masa depan. Kenapa? Wilayahnya paling luas, umat Islamnya paling besar, masyarakatnya paling homogen. Homogen itu artinya masyarakatnya Sunni mayoritas mutlak. Bandingkan Irak 50-50% Iran Syiah kan, Syiah dan Sunni. Lebanon 50% Sunni dan 50% Syiah. Selesai perang saudara, perang juga dengan tetangganya Israel. Jadi negara-negara itu tidak pernah aman. Ya, kita lihat yang negara-negara yang paling aman di Timur Tengah itu kan, Saudi Arabia juga barusan kejatuhan roket itu kan dari tetangganya Yaman. Relatif negara yang paling aman sekarang ini adalah Amman, Yordania itu. Itu pun negaranya kan tidak terlalu besar, potensi ekonominya juga tidak terlalu besar. Apalagi Mesir sekarang, bahkan Al-Azhar itu ada di nilai juga sudah mulai terpecah. Ada kelompok-kelompok garis keras yang ikut dominan di dalam Al-Azhar, selebihnya adalah kelompok-kelompok yang selama ini eksis, kelompok moderat. Jadi Mesir sudah susah untuk menjadi sebuah model seperti dulu. Karena kita lihat sekarang, ya mungkin teman-teman backgroundnya Mesir tahu persis perkembangan sekarang ini. Daerah-daerah perbatasan Mesir itu kan sekarang sudah, pemerintahnya pun juga jatuh bangun antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi negara-negara Muslim mayoritas yang paling stabil sekarang di muka bumi ini ialah Indonesia. Ada sih negara-negara kecil seperti Brunei, tapi itu kan terlalu kecil ya. Tidak bisa menjadi gerbong untuk menarik, tidak bisa menjadi lokomotif untuk menarik gerbong yang paling besar. Indonesia lah harapan dunia sekarang ini. Maka itu posisi di Indonesia sekarang ini sangat diperhitungkan. Kenapa? Karena pertama memang kekuatan umat Islamnya terlalu besar. Bukan saja besar dari segi jumlah, tapi dianggap juga bisa diperhitungkan dari segi kualitas. Kualitas apa yang dimiliki umat Islam Indonesia itu modernitasnya. Banyak umat Islam yang besar di satu tempat, akan tetapi
tidak bisa berperan seperti yang diperankan Indonesia, teman-teman. Misalnya begini, di Indonesia itu saya sering mengatakan untung ada Indonesia. Seandainya tidak ada Indonesia, maka asumsi sebagian orang atau banyak orang, Islam itu memang agama teroris, Islam itu memang agama kekerasan. Buktinya juga kalau kita lihat penembakan yang terjadi di New Zealand itu kan, apa yang terjadi di Belanda, apa yang terjadi di Jerman itu kenapa mereka itu fanatik untuk mau mengusir Islam di negerinya? Karena mereka menganggap itu agama ini adalah agama teroris. Tapi bagi orang yang sudah paham mendalam tentang apa itu Islam, tentu tidak akan sama dengan mereka. Apalagi kalau melihat Indonesia kan, susah mengatakan Islam itu agama teroris. Buktinya ada negara yang paling besar jumlah penduduknya di Indonesia, inilah yang paling representatif Islam Indonesia, tapi masyarakatnya sangat moderat. Bahkan masyarakatnya sangat anti terhadap teroris. Dari segi kesetaraan gender, Hillary Clinton juga pernah mengungkapkan di sini, di Perpustakaan Nasional, dan juga pernah mengungkapkan satu kali lagi di Afrika, siapapun yang ingin belajar kesetaraan gender, datanglah ke Indonesia. Orang seperti ini yang mengungkapkan itu. Kenapa? Teman-teman dari background Timur Tengah pendidikannya, kita bisa lihat pasar-pasar tradisional di Arab di Timur Tengah itu, penjual dan pembelinya itu kan kebanyakan laki-laki. Tapi kalau kita ke pasar tradisional kita kan, perempuan, pembelinya perempuan, penjualnya perempuan, justru laki-lakinya sedikit. Tapi kalau sebaliknya di pasar-pasar tradisional Timur Tengah, laki-laki dan perempuan, apalagi di Afghanistan, kita nggak pernah melihat perempuan di pasar, laki-laki. Kalaupun ada perempuan itu tertutup itu. Nah kalau di Indonesia, nah Masya Allah, di Tanah Abang itu kita lihat, bukan main kayak apa itu, seperti pasar itu dunianya para perempuan kan. Pemandangan yang sama tidak ada yang terjadi di negara-negara mayoritas Islam. Even itu adalah Pakistan misalnya. Ya, jadi ini satu, saya nggak tahu, terserah dari sudut pandang mana kita melihatnya. Itu bisa positif, tapi bisa juga dianggap itu ada negatifnya. Dari segi perekonomian modern, yang bisa beradaptasi dengan perekonomian modern itu Indonesia, karena hanya 3 negara Muslim yang masuk dalam negara G20, yaitu Indonesia, Saudi Arabia, dan Turki. Ya, kita tahu kalau Saudi Arabia itu kan tidur nyenyak saja warganya itu pasti akan kaya. Modal Ka'bahnya, modal minyaknya, ya pasti akan kaya. Alladzi barakna haula punya di situ kan. Ya, Turki, negara sangat luas, wilayahnya subur, berada di perbatasan antara timur dan barat ya kan. Ada jembatannya di situ yang menjembatani hubungan timur dan barat ya. Oleh karena itu pintu ekonomi juga sekaligus, maka itu ekonominya kuat. Tapi kalau Indonesia, apa yang membuat mereka itu bisa masuk 3 besar? Pertama tentu adalah luas wilayahnya, yang kedua juga stabilitas politiknya, dan yang ketiga kekayaan wilayahnya, dan yang keempat itu juga adalah SDM-nya, diakui atau tidak. SDM Indonesia itu ya itu sangat-sangat kompetitif. Nah kalau kita lihat dari dalam sendiri, Indonesia itu memang rapuh, kayaknya besok Indonesia mau dunia ini kiamat ini. Tapi kalau orang lain melihat Indonesia, kita itu negara ini bukan main. Bahkan pernah mendapat julukan wisata Ramadan yang paling indah itu di Indonesia. Maka itu banyak turis-turis Ramadan di Indonesia pada masa tahun-tahun lalu, bukan sekarang ini ya, karena ada COVID nih. Tempat untuk berlibur Ramadan, menikmati Ramadan paling indah, datanglah ke Indonesia. Kenapa? Karena TV-TV-nya tiba-tiba penyiarnya semuanya berkerudung, ya kan? Kemudian juga lihat mall-mallnya itu didekorasi dengan unta, lagu-lagu instrumental Timur Tengah,
Kemudian juga hotel-hotelnya didekorasi mirip masjid, jalanan penuh. Bahkan yang paling ada sebuah disertasi yang menyusun itu, Indonesia itu paling makmur di dalam bulan suci Ramadan. Jadi di pedesaan itu jam 4, jam 3 subuh, anak-anak sekolahan kecil-kecil itu bawa panci-panci bekas pukul sahur, membangunkan orang. Di dunia lain tidak ada seperti itu, hanya di Indonesia. Membangunkan orang tidur, kalau di sana itu suatu pelanggaran pidana. Tapi di Indonesia itu satu hal yang sangat menyenangkan. Jadi menjadi sebuah disertasi itu, pukul panci di bulan Ramadan itu kan. Itu di Amerika. Tidak ada negara seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwa tempat yang paling nikmat berlibur dalam bulan suci Ramadan, ya, warung-warungnya pun juga tutup, ya, sekalipun orang Kristen tetap toleransi tidak merokok di tempat-tempat publik, itu isunya keluar. Sehingga dengan demikian Indonesia itu betul-betul layak untuk menjadi sebuah contoh di dalam peradaban modern. Jadi perekonomiannya bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian hak asasi manusia juga. Ya, di Indonesia itu kita sudah lama bicara tentang HAM, ya, kesetaraan gender. Sudah lama di Indonesia ini kita bicara tentang apa yang disebut dengan demokrasi. Bahkan negara demokrasi paling besar dalam dunia Islam adalah Indonesia. Jadi sangat kompatibel dengan kemodernan zaman. Nah, tidak ada negara yang bisa seperti Indonesia. Karena itu kita juga jangan meratapi kekurangan kita sendiri. Masih banyak negara lain yang lebih kurang daripada kita. Jadi kita juga harus mensyukuri nikmat kita, jangan memberontak terus seolah-olah kita ini yang paling buruk. Nah, bandingkanlah dengan negara-negara lain. Ya, ini bukan untuk memuji bangsa sendiri, tapi nggak apa-apa juga kalau kita puji bangsa sendiri kan. Tapi kita jangan terlalu meratapi apa yang terjadi pada diri kita di Indonesia, seolah-olah Indonesia itu, waduh, negara yang paling bobrok. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat sekarang. Negara yang sudah terkapar karena COVID ini luar biasa. Kita juga mungkin memang akan datang seperti itu, tapi kita belum. Coba bandingkan dengan negara-negara Muslim. Dalam periode kita sekarang ini, ya, kita masih bisa melakukan acara seperti ini. Tapi di negara-negara lain, tetangga kita di Malaysia yang dulu itu di mana ada seminar internasional itu selalu di Malaysia. Kita kadang-kadang iri. Representatifnya dunia Islam itu seperti kota kecil Malaysia itu. Tapi sekarang, ya, angka pertumbuhan ekonominya Amerika kan sebelum COVID itu kan jauh di bawah Indonesia. Nah, kita orang Malaysia nggak pernah ngomong tentang Indon lagi sekarang. Singapura. Kenapa? Karena Indonesia itu sudah mampu survive. Bahkan kita urutan ke-3 setelah Cina, India, dan kita di Indonesia ini. Pertumbuhan di atas 5%. Sebelum COVID itu Indonesia itu masuk papan atas tuh. Nah, itu perlu kita syukuri. Karena itu tidak beralasan kalau kita menggelisahkan diri sendiri seolah-olah besok ini akan kiamat, lantas kita mengajak orang untuk berontak. Itu malah justru khawatir saya, jangan-jangan itu siapa sebetulnya. Ya. Kita memang ada perubahan yang terjadi dalam era COVID ini, tapi insya Allah kita masih bisa makan. Ya, belum seperti separah apa yang kita lihat di India misalnya kan. Masyarakat miskin di India itu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kalau kita lihat di media yang berbahasa asing itu, ya, sangat memilukan hati. Makan siang tidak makan malam tidak lagi sarapan pagi. Nah, kita insya Allah masih bisa makan 3 kali. Dan tentu juga kita masih punya kelemahan juga. Nah, sekarang saya akan masuk ke wilayah kita sekarang di Indonesia. Bukan berarti negara ini tidak punya masalah. Kali ini saya akan tunjukkan juga, di samping kelebihan-kelebihan di Indonesia dari sudut pandangan luar, kita juga masih ada banyak hal yang sangat memprihatinkan. Dan ini isu yang harus menjadi garapan kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Satu poin yang saya ingin tunjukkan kepada kita semuanya adalah krisis rumah tangga ini.
Angka perceraian di Indonesia itu meningkat tajam dari tahun ke tahun, Bapak Ibu sekalian. Ya. 2.200.000 orang pasang kawin di Indonesia, tapi perceraiannya itu 20%, dan itu meningkat terus. Bapak Ibu, coba kita lihat apa yang terjadi kalau perceraian itu merajalela di mana-mana di dalam suatu masyarakat, apalagi masyarakat Islam. Di dalam Al-Quran sendiri kan Bapak Ibu, ayat-ayat yang berbicara tentang negara itu sedikit sekali, bisa dihitung jari malah. Termasuk ayat-ayat yang berbicara tentang masyarakat juga tidak terlalu banyak. Ayat-ayat hukum dalam Quran itu tersita 80% untuk membicarakan hanya di sektor al-ahwalus syakhsiyah. Seolah-olah Al-Quran membayangkan kepada kita, tidak mungkin kita bisa bermimpi untuk memunculkan sebuah negara ideal di atas rumah tangga yang berantakan. Bisa nggak tercipta sebuah negara ideal manakala masyarakatnya berantakan, broken home? Penelitian membuktikan bahwa anak-anak pecandu narkoba dari berbagai tempat rehabilitasi itu 90% adalah sebetulnya dosa orang tuanya, broken home itu. Bapak ibunya cerai narkoba anaknya, bapak ibunya cerai anak jalanan anaknya, bapak ibunya cerai kenakalan remaja yang terjadi. Jadi egoisme orang tua mengorbankan anaknya. Nah, inilah tantangan dakwah kita ini, bagaimana menciptakan keluarga sakinah. Ya, sekedar ilustrasi Bapak sekalian, 10 tahun terakhir ini didominasi oleh perceraian cerai gugat. Ya, 78% perceraian itu cerai gugat. Jadi istri yang menceraikan suami. Hati-hati jadi suami sekarang. Dulu kan ini bukan jadi isu, yang selalu isu itu cerai talak, suami yang menceraikan istri kan. Sekarang terbalik. Ya, Kepala Pengadilan Agama di Jakarta Timur itu setiap hari katanya, itu saya lihat di wawancara TV-an, itu harus menyelesaikan perkara cerai gugat itu 50 pasang setiap hari. Ngantri itu dari pagi ketok palunya, terus menjelang maghrib baru selesai. Begitu banyaknya orang mau cerai pada zaman COVID ini. Nah, jadi ini efek samping daripada COVID seperti ini adalah pembubaran rumah tangga. Nah, ini sebuah tantangan. Kita lihat dari tahun ke tahun. Tahun 2015 total perceraian itu 394.246 pasang. Iya. Cerai talaknya berapa? Cerai gugatnya berapa? Cerai gugat itu 281.178. Sedangkan cerai talaknya itu lebih dari separuhnya, lebih 113.068 orang. Dan semakin tahun itu meningkat sampai bertambah 100.000 orang. Berarti 300.000, 400.000, 500.000. Nah, sekarang ini data per Agustus, Bapak Ibu sekalian, data per Agustus, Januari sampai Agustus ini, cerai gugatnya itu 228.240 pasang, dikali 2 tuh. Sedemikian banyak orang yang broken home. Cerai gugatnya itu 228.000, kemudian cerai talaknya 78.000, ya, 448. Totalnya itu baru per Agustus sudah 306.688. Ya. Rata-rata perceraian sekarang ini itu usia rumah tangga muda. Pasangan usia 5 tahun. Jadi kalau sebuah rumah tangga sudah lewat 5 tahun itu sudah mulai stabil. Tapi perceraian itu rata-rata sekitar 80% yaitu usia rumah tangga muda. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pertama, anaknya masih kecil-kecil. Yang kedua, jandanya masih muda. Nah, penelitian selanjutnya membuktikan perkawinan bawah tangan, perselingkuhan dan sebagainya itu didominasi oleh janda-janda muda ini. Mohon maaf.
Karena kebiasaan mau hidup mewahnya seperti sedia kala, maka harus ditebus dengan caranya sendiri. Anaknya juga mau sekolah di sekolah unggulan, tidak bisa, maka terpaksa apa yang terjadi? Banyaklah yang terjadi kalau agamanya tidak kuat, maka ini krisisnya banyak sekali. Ini sasaran dakwah yang paling bagus untuk kita perhatikan. Mohon perhatian kita untuk hal-hal yang sangat kasuistik ini. Kalau terjadi perceraian, itu pasti akan terjadi orang miskin baru. Orang miskin baru itu yang namanya perempuan dan anak-anak. Kenapa perempuan? Karena yang punya nama dalam sertifikat BPKB dan harta-harta yang tidak bergerak itu pada umumnya laki-laki. Memang ada hukum gonogini, tapi hukum gonogini berlaku nggak dalam masyarakat kalau terjadi perceraian. Sang istri, mantan istri mau jual rumahnya, enggak, masih murah, nggak bisa terjual kan, yang punya sertifikat namanya laki-laki, di situ suaminya, mantannya. Tapi giliran suaminya mau menjual rumahnya, ya lancar tuh. Kenapa? Yang punya nama saya kok, kalau nggak mau ya udah. Nah, jadi hukum gonogini sekarang yang berlaku itu masih belum memihak kepada perempuan. Maka itu kalau terjadi perceraian, maka akan terjadi orang miskin baru yang namanya perempuan. Kemudian ya, kedua, anak-anak. Tadinya sekolah di sekolah unggulan, antar jemput bapaknya bayarnya mahal, begitu bercerai, ibunya nggak sanggup untuk membiayai anaknya. Mana ada bapak mau membiayai anaknya seperti sedia kala? Enggak. Di pengadilan mulutnya iya, siap, aku siap membiayai. Pada umumnya anak itu adalah anak ibunya, bukan anak bapaknya setelah bercerai. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi ada satu hal yang saya ingin tunjukkan, lebih memprihatinkan lagi. Mohon jangan kaget Bapak Ibu sekalian. Saya sebutkan penyebab perceraian ini. Ya, tahun 2019 perselisihan itu terjadi, perceraian itu terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak ada kecocokan. Itu didominasi 55% terjadi karena tidak adanya persesuaian. 244.452 orang cerai gara-gara itu. Kemudian disusul faktor ekonomi 27% atau 121.373. Masya Allah, ratusan ribu orang cerai, berarti dikali 2 itu kan. Meninggal salah satunya, suaminya atau istrinya meninggal, yaitu 14%. Itu mungkin termasuk penyakit-penyakit yang kita sekarang ini kita akan lihat nanti, perceraian karena kewafatan itu banyak. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, ini menarik karena sudah ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang KDRT, tapi tidak berhasil meredam KDRT itu. Penyumbangnya 1,3% atau 6.098% perceraian karena KDRT. Kemudian mabuk, ya, 2.313 atau 0,5%. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, peristiwa kriminal karena faktor mabuk, saya sudah pernah meneliti di Asia Tenggara, terutama dibandingkan dengan beberapa negara, ya, misalnya perbandingan antara Filipina dan Indonesia. Filipina penduduknya sedikit, Indonesia sangat banyak, tapi kriminalitas yang disebabkan oleh kemabukan di Filipina itu jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Nah, inilah artinya agama. Kenapa sedikit pemabuk di Indonesia? Karena dalam Islam itu yang mayoritas di Indonesia ini haram untuk minum minuman keras kan. Seandainya tidak ada ayat yang melarang kita untuk minum minuman keras ini, maka saya kira pelanggaran kriminal itu yang berbasis pada kemabukan itu pasti Indonesia akan lebih besar. Jadi kita bersyukur ajaran agama memberikan ketenangan untuk mengeliminir kemabukan ini. Perceraian karena poligami, baik poligami resmi maupun poligami yang bawah tangan tidak resmi itu, ya, yang tercatat poligami resminya adalah 1.255 pasang atau 0,2%. Lebih tinggi lagi adalah poligami yang tidak resmi, kawin bawah tangan itu. Dihukum penjara, narkoba paling dominan di sini, 1.253 pasang. Judi 1.135
orang atau 0,2%. Nah, yang menarik adalah dua hal Bapak Ibu. Pertama adalah perselingkuhan, perzinahan. Angka perzinahan, perselingkuhan di Indonesia diukur daripada alasan perceraian itu makin meningkat. Dan yang tidak kalah menariknya, biasanya kalau perselingkuhan itu kan domainnya laki-laki, suami selingkuh. Nah ini perempuan nggak mau kalah nih. Jadi angka perselingkuhan di tingkat perempuan dari tahun ke tahun juga makin meningkat. Kejar-kejaran tuh dengan laki-laki. Jadi ini fenomena moral apa ini? Ini sasaran dakwah kita ini. Tapi yang paling mengagetkan, dan ini saya akan akhiri di sini, perceraian karena murtad. Perceraian karena murtad itu Bapak Ibu, saya mau tahu jumlahnya, tahun 2019, dan itu terus meningkat ini, 1.420 orang. Jadi kalau murtad lewat perceraian saja yang terungkap melalui perceraian 1.255 pasang, ya kan? Ini bukan jumlah sedikit. Saya juga sampai gelisah nih membaca angka ini. Saya konfirmasi lagi kepada Ibu Nurjana itu, kebetulan mahasiswa kami dulu di Makassar yang sekarang direkturnya. Saya konfirmasi benar nggak angka? Ya benar Pak. Nah sekarang tahun ini 2020 Januari sampai Agustus perceraian karena murtad itu sekarang sudah 923 orang. Baru Agustus. Jadi kalau nanti Desember itu bisa sampai 1.500-an. Bayangkan kalau setiap tahun terjadi fenomena pemurtadan melalui perceraian ini, yang bisa diukur melalui perceraian. Kalau melalui yang tidak melalui perceraian itu berapa? Begini kasusnya. Ada orang mungkin sudah non muslim, tapi karena jatuh cinta terhadap seorang muslimah, dia kawin secara Islam. Tapi setelah kawin kembali ke agama lamanya kan. Nah perempuan yang kuat imannya ya lebih baik cerai. Itu yang terungkap. Tapi yang mau hidup rukun dengan agama suaminya yang berbeda, atau mungkin juga ikut dengan suaminya, itu yang tidak terungkap di sini. Yang terungkap saja, jadi ini fenomena gunung es. Yang bercerai karena suaminya murtad itu 1.500-an. Nah sekarang kalau yang tidak, ya yang ikut agama mereka kan tidak muncul di sini, berarti tidak bercerai kan? Banyak sekali kasus seperti ini. Nah, saya mohon hal-hal yang sangat kasuistik seperti ini mendapatkan perhatian. Kalau 1.500 setiap tahun melalui perceraian bisa dibaca, non perceraian itu berapa? Jangan-jangan statistik jumlah besar umat Islam di Indonesia ini berkurang. Dan apa risikonya kalau statistik pemeluk agama Islamnya berkurang? Kita nggak bisa lagi mengatakan mayoritas. Dari segi kualitas saja kita sudah minoritas yang punya kekayaan luar biasa di Indonesia. Coba kita lihat apa yang pernah disampaikan Pak JK. Kalau kita bicara tentang 10 orang terkaya di Indonesia, paling satu. Untung ada Pak Heru Tanjung di situ kan. Tapi selebihnya itu adalah pertama, ya mereka yang mungkin juga tidak ikut, orang tuanya tidak ada di Taman Pahlawan tuh, pendatang baru. Apalagi kalau kita bicara tentang lahan di Indonesia, itu Profesor Hafidz Abbas pernah mengungkapkan lahan kita di Indonesia, di kolom langit Indonesia ini kita lihat itu dikuasai oleh segelintir orang, itu pun juga bukan orang pribumi kita. Jadi umat Islamnya di situ petani penggarap, ya yang dipukul-pukul, yang dipecat-pecat segala macam itu adalah umat Islam. Coba kita lihat siapa yang jadi pembantu rumah tangga, siapa yang jadi supir, kemudian siapa yang tukang kebun, KTP-nya Islam. Tapi siapa yang punya kebun, siapa yang punya mobil mewah, dan siapa yang punya segala macam itu, gedung-gedung bertingkat, itu biasanya pada umumnya KTP-nya bukan bermerek Islam, gitu kan. Jadi ini sasaran yang perlu kita jadikan sasaran dakwah yang sangat bagus. Jadi berdakwah bukan hanya untuk mengajak mereka itu beriman,
tapi bagaimana mengajak orang lain itu menjadi kaya, muzaki, ya, bagaimana mengajak mereka itu menjadi ya sumber kontribusi ekonomi umat. Nah, hal-hal lain yang masih banyak lagi Bapak sekalian kami sudah sebetulnya persiapkan, tetapi mungkin terlalu banyak ya. Nanti pada kesempatan ini saya minta satu poin ini, mari kita konsentrasi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan perceraian ini. Kita stop. BP4 sekarang ini, kebetulan saya ketua umumnya, diminta teman-teman menjadi ketua umum BP4. Kami sudah tadi dari Jogja memberikan apa ya, semacam instruksi kepada teman-teman kita di daerah. Ini sudah lampu kuning. Perceraian ini kalau kita tidak stop, maka nanti kita akan lahir apa bangsa-bangsa yang broken home itu. Nah, ini warningnya Rasulullah SAW. Abghadul halal ilallah at-talaq. Sesuatu yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah ialah perceraian itu. Tapi kok ini menjadi tren sekarang ini? Ya, bukan lagi suatu hal yang memalukan. Kita lihat public figure di TV itu, dia menampilkan 4 anaknya dari 4 suami yang berbeda kan. Itu kan sebetulnya harusnya menjadi aib, tapi itu dijadikannya sebagai sebuah kebanggaan. Public figure ganti-ganti pasangan itu juga memberikan bias, pengaruh juga terhadap masyarakat yang lain. Jadi seolah-olah perceraian itu biasa. Nah, sekarang tantangan kita sebagai seorang mubalik adalah bagaimana menciptakan keluarga-keluarga yang ini menjadi keluarga sakinah, supaya nanti mencegah mudaratnya lebih besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti apa nanti akan datang sangat tergantung kita nanti dalam strategi dakwah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, hanya sampai di sini. Mungkin nanti kita sedikit ada tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.